permaculture itu sebenarnya itu lebih ke bagaimana cara kita bertani atau bertanam, tapi dengan mengikuti alam atau ekosistem. Jadi istilahnya tidak ada menebang pohon. Kami benar-benar zero waste management. Jadi kami tidak ada yang terbuang, apapun itu kami kembalikan lagi ke alam. Di sini bisa dilihat ya, kami memang daily masak di pawon. Semua yang kami masak ini semua memang dihasilkan dari kebun, jadi kami udah nggak beli. Sekarang kita berada di Bandung Permaculture. Nah, ini lokasinya di Cimahi. Sebenarnya di tengah kompleks ini, kompleks Cipageran. Nah, di sini itu kan konsepnya urban permaculture. Jadi permaculture yang bisa kita terapkan di perumahan. Karena kita konsep permaculture, 100% bangunan, workshop kita semua memang 100% kita pakai barang bekas atau barang bongkaran. Jadi yang kami beli ya untuk membangun ini semua itu hanya pasir pasang dan semen. Sebagian besar ini donasi dari salah satu universitas negeri ya di Bandung. 100% kita pakai barang bekas, barang bongkaran proyek, dan ada juga sih yang kita ambil dari pinggir jalan ya. Misalkan kita lagi jalan kemana nih, kita nemu ban gitu ya, nemu genteng bekas, itu pasti kita ketok nih. Maaf, ini ada yang pakai nggak gitu? Kalau nggak, pasti kami angkut gitu. Kami ambil, kami angkut. Ini kebun kita ya, dulu ini itu tanah kosong, sebenarnya tanah kosong, gersang, tidak ada pohon sama sekali dan tempat buang sampah ya. Sebenarnya kita sekarang kalau lagi menggali itu masih nemu sampah-sampah banyak. Masih ada lah sampah-sampah. Jadi ini sebenarnya sudah tahunan sih kalau kata Pak RW. Ini udah tahunan menjadi tempat pembuangan sampah dan ya kami jadikan kebun. Ini proses untuk detoksifikasi lahan juga 2 tahun ya, hampir 3 tahun untuk detoksifikasi dari sampah dari bahan-bahan kimia yang dipakai. Tuh. Lahirnya Bandung Permaculture itu awalnya tuh sebenarnya untuk kami bertiga. Kami ingin merasakan sentuhan lagi dengan alam gitu, karena kami terlalu sibuk berkapitalis ya di kota gitu ya, di dunia kerja kami terlalu sibuk dengan kapitalis. Kami butuh suatu tempat untuk relaxing. Ini kayu dari sisa-sisa bangunan seperti habis ngecor, habis membuat dak, dan kita pakai untuk memasak. Pada dibuang, kita pergunakan untuk memasak.
salah satu konsep kita di Bandung Permaculture ini garden to table. Jadi di sini bisa dilihat ya, kami memang daily masak di pawon. Semua yang kami masak ini semua memang dihasilkan dari kebun. Jadi kami udah nggak beli sama sekali, bahkan rempah. Ini tadi bisa lihat ada serai yang udah dikeringkan pakai dehidrator. Ini juga ada daun-daunan rempah, ada pandan, itu telang. Nah, tadi binahong juga udah dipetik, jamur. Itu semuanya dari sini. Kecuali mungkin kami belum memproduksi garam ya. Jadi garam masih kita impor dari daerah lain. Permaculture wajib garden to table gitu, karena memang apa yang kita tanam, kita makan, waste-nya atau limbahnya balik ke biodigester, menghasilkan pupuk untuk ditanam kembali. Jadi memang loop, dia tuh lingkaran. Ini tuh agak berasap ya, karena semalam tuh hujan, jadi kayunya agak basah. Soalnya atapnya belum ada sengnya. Kita masih nunggu seng dari bongkaran lagi gitu, makanya sekarang masih bolong. Pengalaman saya itu sebelumnya itu kan engineer ya, setelah lulus kuliah jadi pegawai. Nah, sebelumnya itu sebenarnya saya engineer, jadi sering keluar masuk ke pedesaan seperti itu untuk instalasi telekomunikasi ya. Nah, di situ sih pertama kali melihat perbedaan antara kehidupan bertani dengan di dusun yang benar-benar di dusun terpencil, dengan kehidupan pertanian yang udah ke suburban. Mereka itu kebanyakan itu bertani itu di lahan-lahan hutan. Ya, itu yang disebut agroforestry itu di situ. Tergelitik sih, apa sih bedanya? Mereka kok bisa berkebun menanam itu di tengah hutan, karena mindset kita itu kan hutan itu hanya untuk pohon-pohon komoditas besar ya gitu. Enggak sampai menanam sayur logika kita itu kan di ladang. Belajar akhirnya saya paham di situ, oh, konsep permaculture itu sebenarnya itu lebih ke bagaimana cara kita bertani atau bertanam tapi dengan mengikuti alam atau ekosistem. Jadi istilahnya tidak ada menebang pohon. Makan ternak pakai daun nangka yang ada di kebun. Kami merescue kucing ya yang terlantar, kami juga merescue ini, ada 2 domba Garut gitu. Domba Garut ini kami rescue dari seorang peternak. Jadi mereka itu yatim piatu, pas masih menyusu lah istilahnya, itu udah meninggal gitu indukannya dua-duanya. Jadi mungkin agak stres. Jadi mereka tuh saling menggigit satu sama lain. Akhirnya bisa dilihat ini tuh, lihat botak itu kan ya,
nih kayak stres gitu. Nah, sama peternaknya ini tuh tadinya mau istilahnya apa ya, disingkirkan gitu loh. Ya udah karena kasihan, ya udah Pak sini buat kami aja lah, kami coba rescue lah, kami rawat lagi, ya udah dikasih ini gratis. Mudah-mudahan ya ini nanti mereka beberapa bulan lagi lah bulunya bisa sembuh, mentalnya bisa kembali ya. Di sini sebenarnya semuanya ini free range ya, artinya mereka bebas dalam keseharian, bisa keliling. Cuma memang kita buatkan, kami sih tidak menyebut ini kandang, kami menyebut ini rumah. Karena kalau misalkan hujan atau mereka tidur atau mereka kepanasan, itu mereka pasti masuk ke sini. Karena kan penyakit juga ya kalau mereka terlalu basah. Kalau dalam permaculture sendiri sebenarnya memang harus bebas ya atau free range. Tapi tetap kita menyediakan rumah untuk beristirahat, itu kewajiban karena our responsibility gitu. Nah, untuk rumahnya mereka juga, ini kalau bisa dilihat ukurannya luas. Ini ukurannya sebenarnya lebih luas sih dari kandang-kandang pada umumnya. Jadi mereka di sini leluasa bisa merebahkan diri gitu, dan satu kamar punya satu gitu. Mereka itu membantu untuk memakan, kan ini kalau kita tanam pohon buah itu kan harus di-pruning. Nah, kalau kita nggak punya binatang, terbuang kan hasil pruningannya. Jadi fungsi mereka itu untuk membantu kita untuk zero waste sebenarnya. Nah, di sini kan memang ini taman bermain sih sebenarnya, tapi selebihnya kita juga sering ngebebasin mereka untuk makan rumput. Jadi kita nggak perlu potong rumput gitu fungsinya. Kotoran dari mereka juga itu kan kita tampung, nanti kita masukkan ke biodigester, diolah oleh biodigester, jadi gas untuk masak, dan keluar lagi sisanya bioseluri untuk pupuk. Jadi benar-benar di sini tuh konsepnya zero waste, tidak ada yang terbuang. Sekarang kita mau panen rosella karena nanti kita mau masak-masak, kita mau buat selai. Nah, ini rosella kita sebenarnya umurnya masih muda banget sih, ini baru berapa bulan, tapi GR ya, mungkin tanah kita subur sekali, jadi sudah bisa dipetik. Kalau permaculture itu jelas dia non pestisida gitu, jadi kami menggunakan ekosistem untuk merawat. Di sini bisa dilihat ya sebenarnya bolong-bolong, wajar sih karena kan kita berbagi juga ya dengan alam. Sini mungkin dimakan sama ulat gitu atau serangga. Sebenarnya juga ada hama sih yang paling ditakuti petani, yaitu biasanya kutu putih atau alpit. Tapi kalau ekosistem kita bagus, si kutu putih itu akan dilawan oleh ladybug atau kepik ya. Nah, ini contohnya nih, ini ada kepik atau ladybug. Dia memakan kutu putih. Nah, kalau ada ladybug, ini menandakan ekosistemnya ini sudah bisa kita katakan sehat ya, seperti itu. Kalau ada ini jangan diusir karena dia fungsinya memakan kutu putih. Permaculture itu salah satu cara untuk kita memulihkan ekosistem ya, karena pertama dalam konsep permaculture sendiri itu tidak ada yang namanya menebang pohon untuk meluaskan lahan pertanian, istilahnya seperti itu. Jadi menanam itu mengkombinasikan antara pohon buah atau pohon besar dengan komoditas sayur, dengan umbi-umbian, dengan tanaman companion plant atau tanaman pendamping yang berfungsi untuk mengusir hama, menambah kesuburan, menambah nitrogen tanah, mengusir protozoa gitu, protozoa jahat gitu di dalam tanah itu. Jadi permaculture itu sendiri sebenarnya menciptakan ekosistem atau memulihkan ekosistem, karena
di lahan yang seluas ini atau sesempit ini sih sebenarnya kita punya sampai ratus sih kalau saya hitung ya spesies tanaman. Jadi di sini itu berkumpul banyak jenis serangga. Nanti dari serangga itu akan terkumpul lagi banyak burung. Jadi memang sudah ada ekosistemnya sendiri. Tapi itu terjadi dan akan terjadi dan bisa terjadi apabila konsepnya itu bukan monokultur yang seperti petani kita sering lakukan. Jadi menanam satu jenis di lahan seluas ini hanya satu jenis atau dua jenis, jelas itu akan membawa hama penyakit. Dengan konsep permaculture ini dengan kombinasi antara pohon besar, pohon buah, herba, sayur, dan yang lain-lain, companion plant, bunga-bungaan juga untuk mengundang polinasi. Nah, ini yang akan mengundang serangga baik, serangga penyerbukan gitu. Di sini sebagai ya bahasa ininya mah tukang membuat. Jadi semua misalkan ada bahan apa nih, bahan-bahan misalkan barang bekas apa nih yang bisa dipakai untuk garden bed ya, oh ya bisa bata bekas, bisa genteng bekas, bisa. Kemudian ini juga dari bata bekas, banyak sih. Kemudian yang dehidrator, si Mbak Nananya ini bisa bikin begini enggak? Nah, kita sebagai tukang lah memikir bagaimana bisa mewujudkan barang yang diinginkan dengan barang yang ada. Barang-barang bekas bisa, daripada beli oven yang mahal lah. Kita bisa kok memanfaatkan alam, panas matahari, dibuat untuk oven alami. Jadilah dehidrator. Nah, ini namanya dehidrator. Ini cara kami untuk melakukan pengawetan. Jadi semua hasil kebun yang di sini dipanen ya, dipetik, lalu kita taruh di dehidrator. Ini sebenarnya fungsinya sama kayak oven. Cuma kalau oven konvensional itu kan ada yang pakai listrik, ada yang pakai gas gitu ya. Nah, di sini karena kami permaculture, jadi kami menggunakan apa yang ada di alam, yaitu energi alam, energi matahari. Nah, kebetulan di Cimahi ini memang sinar mataharinya wow ya dari pagi sampai sore. Jadi kita pakai ini untuk dehidrator. Nah, sebenarnya kalau di sini konsep pembuat dehidrator ini homemade-nya kita buat sendiri dari kayu-kayu sisa ini. Nah, sebenarnya konsepnya sih mudah ya. Pengeringan dehidrator ini menggunakan panas matahari secara tidak langsung. Ya, ini pintunya memang harus dari kaca. Jadi nanti dia di dalam itu kan hawanya panas. Jadi kurang lebih sama seperti oven gitu fungsinya dia. Jadi dia dapat mengeringkan, tapi karena tidak kena sinar matahari langsung, warnanya tetap terjaga.
Sebenarnya kalau untuk permaculture itu nggak ada yang lebih dari yang lain ya. Sebenarnya sama, semua orang punya teknik sendiri. Cuma kalau di kami di Bandung Permaculture itu konsep kami benar-benar zero waste management. Jadi kami tidak ada yang terbuang, apapun itu kami kembalikan lagi ke alam. Kami di sini mengolah limbah dapur, itu kita masukkan ke dalam biodigester. Kita ambil secukupnya bioslurinya untuk nanti menyiram bibit yang akan kita tanam. Ya, segini cukup untuk 2. Ini biodigester kita tiap hari skala memasukkan sisa makanan atau limbah-limbah organik 4 kilo ke dalam sini. Dan tiap hari juga akan menetes biosluri yang berguna untuk pupuk yang kita tampung di ember sini, bisa untuk pupuk langsung atau kasih makan ke ikan. Biodigester-nya untuk masak bisa sampai 15 menit. Kita gali dulu. Dalamnya sekitar 20 cm, seperti ketinggian polybag yang kita buat dari koran. Sudah cukup. Kami menggunakan kertas ini karena dia terurai langsung dengan tanah, oleh tanah, jadi tidak merusak lingkungan. Karena biasanya orang-orang menggunakan plastik. Plastik itu kan sangat susah terurai. Apalagi ketika kita akan menanam, harus melepas plastik tersebut, maka akan merusak akar-akar. Dan biasanya ada 2 metode dalam permaculture, ada yang menggunakan daun pisang, tapi di kita menggunakan barang yang tersedia, yaitu koran bekas. Siramnya ke tanah, jangan ke daun. Kalau ke daun nanti kebakar. Biosluri ini adalah lebih dari pupuk organik cair. Kandungan vitaminnya, kandungan selulasenya lebih tinggi dari pupuk organik yang ada di pabrikan. Kalau menurut saya permaculture itu adalah kembali ke alam, kembali ke zaman nenek moyang yang dulu. Cara-cara yang menurut saya itu adalah cara-cara terbaik lah dalam menghargai alam.